Halo, selamat datang di Rendev Review. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang Vivo V27 untuk bermain game Genshin Impact. Bisa tonton dulu ya untuk video ini. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman, akan ada giveaway mingguan nanti ketika mencapai di 1000 subscriber. So jadi langsung aja kita bakal ngetes bagaimana performa Vivo V27 ini bermain game Genshin Impact. Tapi sebelumnya kalau kita cek terlebih dahulu di bagian pengaturan. Di tentang ponsel di sini untuk RAM-nya itu aku tambahkan ya menjadi 8GB plus 8GB. Sebenarnya bisa diubah, bisa diturunkan, tapi aku maksimalkan ke 8GB ya guys ya. Dan untuk versi Android-nya di sini versi Android 13 dan prosesornya menggunakan Dimensity 7200 octa-core. Yang dimana di sini aku rekam di tanggal 7 November 2023 ya guys ya. Makin gede juga untuk ukurannya. Genshin Impact tuh sekarang sudah 29,59 GB. Ini mantep banget ya teman-teman. Jadi kita bakal nyobain untuk bermain game. Dan untuk suhu awal di sini tuh Vivo tuh termasuk cukup lumayan adem ya menurutku untuk Vivo V27 ini. Yang dimana untuk suhu baterainya ini cuman di 36,9 derajat aja pada saat standby dan sosmed aja. Jadi sekarang kita bakal nyobain untuk bermain game Genshin Impact. Nah, kita sudah masuk ya ke dalam gamenya menggunakan Vivo V27. Di sini kita bakal setting grafik terlebih dahulu ya. Untuk HP seharga 4 jutaan menurut gua untuk settingan yang udah bagus sih di settingan tinggi ya. Tinggi 60 fps. Kita coba settingan seperti ini. Dengan motion blur off, kita pakai settingan seperti ini, apakah lancar atau enggak. Dan ini tanpa menggunakan fan cooler ya teman-teman. Jadi hanya pakai HP-nya aja tanpa menggunakan fan cooler ya. Sayangnya di sini untuk FPS-nya nggak bisa lihat ya guys. Jadi di sini tidak ada tampilan untuk FPS-nya. Tapi kita lihat aja untuk performanya ketika bermain beberapa menit menggunakan Vivo V27 ini. Meskipun udah keluar Vivo V29, tapi gua untuk HP ini juga masih cukup mumpuni ya untuk bermain game-game berat seperti ini. Yang dimana untuk prosesornya itu menggunakan Dimensity 7200 guys. Ini mantap ya. Yang aku suka di sini adalah layarnya ini melengkung. Wah, ini benar-benar kesan mewah ya teman-teman. Dan juga baterainya tuh awet juga teman-teman. Jadi HP ini tuh kalau untuk dibuat ngegame nyaman-nyaman aja ya teman-teman. Untuk prosesornya juga mumpuni dan termasuk lancar aja ini. Oke, di settingan tinggi masih bisa lancar seperti ini. Efek-efek yang dikeluarkan juga bagus ya teman-teman. Kalau untuk suhu di sini belum ada panas, cuman hangat sedikit aja. Wajar, dan di sini juga saya tidak menggunakan AC teman-teman. Cuman pakai kipas aja ya. Oke, kita coba lawan musuh. Mantap sekali saudara-saudara, lancar. Tapi entah nanti untuk 10 menit bermain itu apakah ada penurunan FPS atau enggak. Biasanya ada ya teman-teman. Jadi memang disarankan pakai fan cooler aja kalau kalian main game berat seperti ini, biar lebih nyaman guys. Tapi meskipun tanpa fan cooler untuk Vivo V27 ini suhunya menurut saya masih bagus ya. Suhunya masih bagus dan tidak mudah cepat panas. Dan layarnya pun lebar ya. Untuk layarnya ini ukurannya 6,78 inch. Ini lebar guys. Jadi kapan-kapan nanti kita bahas ya untuk HP ini, apakah mending Vivo V29 atau HP ini. Tapi tentunya kalau mending yang terbaru ya teman-teman. Tapi untuk harganya pun juga terpaut beda guys. Untuk Vivo V27 ini udah 4 jutaan yang menurut gua ini worth it sih teman-teman. Yang dimana kalian mau buat foto-foto, video, atau buat ngegame
Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di video mendatang. Dan di sini kita tes performanya terlebih dahulu ya guys. Oke. Kalau ini diantara mungkin ya untuk FPS-nya diantara 30-an ya teman-teman. Ini saya yakin nggak ada 40-an. Mungkin 40 ke bawah ya, antara 35 fps. Dan ini untuk gameplaynya ini termasuk playable dan nyaman ya guys. Sayangnya tidak ada pengubah warna game di sini, nggak ada. Jadi ya kayak gini doang teman-teman. Pakai boost ya, coba apakah beda jauh atau enggak. Kita pakai boost. Coba jalan-jalan. Ya ini mungkin di antara 30-an fps ya. Tapi ya udah lumayan lah ya untuk HP 4 jutaan yang memang tidak difokuskan untuk gaming tapi masih bisa untuk nge-game berat seperti ini. Oke, kita coba cari lagi ya guys. Mana nih mungkin sekitaran 5 menit bermain. Untuk suhu masih oke, nggak ada yang panas, cuman hangat aja sedikit. Dan menurutku ini worth it sih. Oke, ada penurunan FPS ya. Kita bisa lihat di sini. Ada penurunan FPS guys. Oke, di sini ada musuh besar, kita coba. Oke, untuk FPS-nya memang menurut saya tidak terlalu bagus, tapi masih nyaman untuk dipakai ya teman-teman, untuk dimainkan. Untuk FPS-nya masih oke lah, masih playable, meskipun memang bukan yang mulus teman-teman. Untuk di settingan ini ya, dengan catatan untuk settingan tinggi. Kalau kalian ingin lebih mulus, kita bisa pakai settingan yang medium atau settingan rendah aja. Namun buat kalian yang tanya untuk settingan tinggi masih kuat atau enggak, ini masih kuat teman-teman, masih kuat, dan enggak ada frame drop yang signifikan sekali, yang patah-patah banget enggak ada. Paling ya cuman frame drop sedikit-sedikit sama patah-patah sedikit-sedikit, tuh wajar ya teman-teman, karena game yang super berat ini. Oh ya, di sini kita coba ke Mondstadt, apakah di Mondstadt itu tambah berat atau enggak ya setelah ini ya guys ya. Jadi di sini kita selesaikan terlebih dahulu. Oh, hampir saja jatuh. Oke, kita coba ya pindah ke Mondstadt. Sini kita lihat apakah FPS-nya itu bakal turun atau enggak. Ini di sini udah agak hangat ya, hangat sedikit, tapi nggak mengganggu dan ini masih nyaman sekali di Vivo V27 ini guys. Oke, di sini lumayan berat ya di settingan tinggi. Ini kita bisa lihat nggak mulus guys, nggak mulus tapi masih oke lah. Tapi memang tidak mulus ya, terlihat sekali FPS-nya menurun di kota. Memang berat ya guys. Ya kurang lebih seperti ini ya untuk performa Vivo V27 yang aku rekam nih di November teman-teman. Di November 2023, yang dimana memang masih oke untuk main game, asal dengan catatan settingan grafisnya mungkin lebih playable di rendah atau menengah ya guys. Kalau untuk settingan tinggi, meskipun grafiknya bagus ini, untuk FPS-nya nggak terlalu mulus, tapi masih oke kok. Cuman memang terlihat berat sekali ini guys. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe di Rendev Review ya guys ya. Nanti di 1000 subscriber akan ada bagi-bagi giveaway saldo dana tiap minggunya.
So jadi sekian ya untuk review saya di Vivo V27 ini. Buat kalian mungkin yang tanya, bang apakah worth it buat main game Genshin Impact, ini masih worth it aja, asalkan memang ya kita bisa atur aja untuk settingan yang terbaik di mana gitu ya, asalkan nggak tinggi ke atas. Ini tinggi aja udah lumayan ngos-ngosan guys. Untuk Dimensity berapa ini? Dimensity 7200. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan komentar aja. Sampai jumpa di video berikutnya.